Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Babul ghina. Bab nerangaken sugih. Iku ghina nafsi sugiye ati. Wa fadlul faqri lan keutamaane fakir. Wa hifdzul lisan lan njaga ilap, njaga lidah. Yakni menjaga mulut. Ngan Abi Hurairah, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat ngani Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, sabda pangantikane Kanjeng Nabi, laisa orana apa al-ghina sugih. Ora niku ngan kasratil aradi saking akeh bondo. Walakinil ghina tetap ini utawi sugih iku ghina nafsi sugiye ati. Secara umum orang menganggap bahwa kaya itu adalah harta benda. Tatkala nampak memiliki harta benda yang banyak, rumahnya mewah, kendaraan mewah, istrinya cantik, anak-anaknya tampan, cantik, itulah orang kaya. Ini pandangan umum. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan yang namanya orang kaya bukanlah orang yang harta bendanya banyak. Akan tetapi yang namanya orang kaya yaitu orang yang kaya hati. Karena boleh jadi orang yang harta bendanya banyak ternyata di dalam hati sangat-sangat prihatin, segala sesuatunya kurang. Nah, orang yang ambisi dengan kepemilikan, ambisi dengan kekayaan, itu enggak ada batas sih. Semakin banyak hartanya malah semakin kurang. Maka itulah yang dipandang oleh Kanjeng Nabi, orang yang banyak hartanya itu belum tentu dia orang kaya. Kadang-kadang orang yang dipandang hartanya sedikit ternyata dia adalah orang yang kaya. Karena kaya itu adalah hati. Bandane sedikit tapi nyatane nrimo. Ono apapun dia bisa iuran, dia bisa sedekah. Itulah orang yang kaya hakiki. Nah, wong sing sugih etok-etokan, iku katone bandane merah meruh tapi nyatane dijaluki pelit. Kon iuran ora gelem iuran. Anak nang pondok, anak sekolah ora dibiayani. Biayane malah biayaan. Oh iku jenenge wong kere iku. Bandane didelok siakeh tapi nyatane hak-hak keluarga, hak-hak anak kaitan infak ora gelem biayai utawa ora bisa biayai. Itu hakikatnya orang fakir. Ngan Sahal bin Sa'ad, bukan Said ya, Sa'ad. Hadis riwayat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Kala ngendika sapa Sahal, marra lewat sapa rajulun wong lanang ngala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko nuli ngendika sapa Rasulullah, li rajulin maring wong lanang ngindahu kang ana ing sandinge kuwi dhisik tak baleni. Marra lewat sapa rajulun wong lanang nglewati ngala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala li rajulin ngindahu jalisin ma ra'yuka fi hadza faqala rajulun min asyrafin nas hadza wallahi hariyun. Faqala mengkono ngendika sapa Rasulullah li rajulin maring wong lanang ngindahu kang ana ing sandinge rajul iki diharokati munine jalisin arep dadi sapa jalisun ngono ya ora gelem. Ngindahu nang sandinge rajul jalisin wong kang lungguh. Ngendikane Rasulullah, ma iku apa ra'yuka utawi pendapatmu. Ma iku apa ra'yuka utawi pandanganmu fi hadza ing dalem ikilah rajul. Faqala mengkono ngucap sapa rajul, wong lanang sing ditakoni iku mau karo Kanjeng Nabi. Sing wong lanang ditakokaken utawa sing dadi permasalahan iku wong lanang sing miki dikatakan ngindahu, ana sandinge. Dadi iki ana wong lanang loro, siji wong lanang hebat. Nah terus wong lanang siji iki sahabate Kanjeng Nabi ditakoni, apa pendapatmu tentang wong iku? Wong sing nang sandingmu iku. Nah kemudian rajul sahabat iki mau njawab karo Kanjeng Nabi. Rajulun min asrafin nas. Iki wong lanang min asrafin nasi sangka mulya-mulyane menungso. Hadza utawi iki rajul wallahi demi Allah iku hariyun patut atau pantes. Iku hariyun patut utawa pantes. In khotoba lamun ngelamar apa ayung kahayen to di nikahaken. Wa in syafa'a lan lamun njaluk tulung ayu syafa'a ing yen to ditulung. Kala ngendika sapa Sahal iki sing meriwayatkan hadis Sahal. Sahabat Sahal. Sakata kendel sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kendel iku meneng. Summa marra mengkono lewat sapa rajulun wong lanang. Faqala mengkono ngucap. Faqala mengkono ngendika sapa Kanjeng Nabi lahu maring rajul kefangilan. Faqala mengkono ngendika lahu maring rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma iku apa ra'yuka utawi pendapatmu fi hadza ing dalem ikilah rajul sing lewat iku miki. Faqala mengkono ngucap sapa rajul ya Rasulullah ya utusane Gusti Allah hadza utawi ki rajul iku rajulun wong lanang min fuqara'il muslimina saking fakir-fakir wong Islam. Hadza utawi ki rajul iku hariyun pantes in khotoba lamun ngelamar apa Allah yung kaha yen ora dinikahaken. Wa in syafa'a lan lamun jaluk tulung apa Allah yusafa'a yen ora ditulung. Wa in qala lamun ngucap sapa rajul Allah yasma'a pantes yen ora dirungu liqaulihi maring ucapane rajul. Faqala mengkono ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza utawi iki rajul iku khairun luwih bagus min mil'il ardi ketimbang sak penuhing bumi sak kebeking bumi mim misli hadza saking sepadane ikilah rajul. Hadis riwayat sahabat Sahal. Beliau berkata, suatu saat Kanjeng Nabi bertemu dengan orang laki-laki. Di situ Kanjeng Nabi bersama sahabat. Kemudian sahabat ditanya oleh Kanjeng Nabi, apa pendapatmu tentang orang laki-laki ini?
Orang laki-laki yang lewat itu tampan, bagus, ya nampak mewah. Nah kemudian jawab sahabat, ya Rasulullah, orang ini sangat-sangat pantas, meyakinkan jika orang ini ngelamar seseorang mesti akan diterima, akan dinikahkan. Kalau orang ini minta bantuan, itu siapapun akan membantu. Dan kalau orang ini berkata, maka perkataannya akan didengar. Wis, Kanjeng Nabi diem. Terus kemudian lewat lagi seseorang, Kanjeng Nabi bertanya kepada sahabat, apa pendapatmu tentang orang ini? Ana wong teteure nang pandangane iku sangat-sangat buruk. Sahabat yang ditanya oleh Kanjeng Nabi menjawab, ya Rasulullah, orang ini sangat-sangat buruk, enggak pantas. Jika orang ini ngelamar mesti akan ditolak. Jika orang ini minta bantuan enggak akan ada yang bantu. Jika orang ini berkata maka enggak akan ada yang mendengarkan. Kemudian Kanjeng Nabi berkata kepada sahabat, wahai sahabatku, orang yang kedua ini yang dianggap teteore, dianggap fakir, miskin, ya. Bahkan sampai engkau katakan kalau ngelamar mesti ditolak. Kalau minta bantuan, minta pertolongan enggak akan ada yang nolong. Kalau berkata enggak akan ada yang mendengarkan. Ternyata orang laki-laki ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa demikian? Karena orang ini dengan kefikirannya, ya menerima, ya sabar, ya terus-menerus berbuat kebaikan. Membantu orang dengan apa yang ia mampu. Tidak mampu membantu dengan uang, dengan harta benda, membantu dengan tenaga. Inilah orang yang paling baik. Nah ini kan balikan dengan kita memandang orang baik itu kalau ada orang ganteng, ya, tampan, serba melipis, klimis, naik mobil yang bagus, ya, turun dari mobil bededang, celanane komprang ngisor, sisire diketokne separuh, rambutnya disempong, rokoke gudang garam hijau. Ya, kita anggap orang yang seperti itu sebagai orang yang hebat. Tapi menurut Kanjeng Nabi enggak, orang hebat bukan orang yang seperti itu. Orang hebat ini orang yang walaupun nampaknya fakir, tapi ternyata dia sabar dengan kefikirannya, menerima, terus kemudian senang bantu-membantu, senang tolong-menolong. Itulah orang yang hebat. Ayo sekarang tak tanya, kalau ada orang hajatan, ngerti kan orang hajatan, ya, wong sing mantu, wong sing sunatan dan sebagainya. Nah terus kemudian yang namanya hajatan itu kan banyak sekali pekerjaan. Ini kira-kira yang mengerjakan pekerjaan yang banyak sekali itu orang kaya, orang fakir, orang kaya, orang miskin. Miskin. Sing sugih-sugih lho teko ya gur bededang, bededeng, petentang, teko nggo mobil mewah, njaluke wae parkir ya sing paling kepenak, sing paling apik. Terus sebagai tuan rumah, sebagai keluarga ya akan menyambut dengan luar biasa. Wah, itu Bapak DPR datang, orang yang ganteng banget bawa mobil mewah, walah dihormati luar biasa. Ya, dihormati luar biasa. Tempat mobilnya udah ditempatkan yang paling baik, orangnya suruh masuk ditempatkan di tempat duduk yang paling baik, disuguh dengan berbagai macam suguhan, tapi di situ datang cuman paling-paling aruh-aruh karo ngomong. Nah, soalnya wis disiapne urung. Ya. Nah, itu tempat parkirnya udah cukup apa belum? Kurang tenaga apa enggak? Tapi cuman ngomong. Habis itu pulang.
Nah sebaliknya wong-wong fakir, wong-wong miskin yang kita undang, ya, suruh bantu-bantu tenaga sejak 3 hari sebelumnya, 3 hari sebelum hari H atau bahkan seminggu sebelum hari H. Itu sudah mengerjakan segala macam pekerjaan, meratakan tanah yang becek ditimbun, hal-hal yang kurang pantas dipantes-pantesi, yang kotor dibersihkan. Wis pokoke awake iki bercucuran keringat sejak beberapa hari. Itu sama sekali oleh tuan rumah nggak dihormati, bahkan kadang-kadang masih dibentak-bentak. Sampean kon kerja kok ngono kok. Dilaper temen kon nguruk kaya ngono ket mau rendang diuruk. Loh, dihinakan. Karena apa? Karena itu tetangga yang nampak hina memang. Tapi hanya nampaknya hina. Wis wong ora duwe, ya. Nah, sampai dengan nanti pekerjaan sudah semua dibantu, dikerjakan, sampai waktunya makannya orang-orang yang bantu itu paling-paling dikasih ceker ayam sama kepalanya, dagingnya sama sekali gak dikasih. Kasihan apa enggak? Kasihan. Ya. Dan itu nanti yang akan membantu tenaga sepenuhnya pada hari H, sibuk luar biasa sampai dengan sudah selesai hajatnya. Dia yang akan mengembalikan segala bentuk pinjaman, akan membereskan segala pekerjaan, ya. Enggak dikasih apa-apa. Cuman paling-paling pulang dikasih sabun. Sabun berapa sih harganya? 2.000 rupiah. Ya, cuman dikasih sabun, Masya Allah, kasihan. Lah orang yang seperti itu kadang-kadang ya dihinakan orang. Bahkan kadang-kadang sampai yang berlebihan, tuan rumah kadang-kadang menuduh yang enggak. Lah ini tadi siapa yang kerja di sini? Itu, ya. Nah ini kok hilang? Oh paling diambil itu dan seterusnya. Ini sering terjadi di kemasyarakatan seperti itu. Inilah pandangan mata umum. Pandangan mata umum ini akan kero, ya. Kero ini kalau mandang salah. Kero itu kalau mandang salah. Yang dikira hebat ternyata enggak ada apa-apanya. Demikian pula tamu yang kondangan. Tamu sing kondangan nggo mobil apik banget. Wong ayune pol nyupir dhewe, mudhun juga gas guyu. Ya. Allah masyaallah sebagai penyambut tamu menerima kedatangan tamu yang cantik bawa mobil luar biasa. Pakaiannya krembieng. Akhirnya mobilnya diparkirkan yang paling enak, orangnya suruh masuk, ditempatkan di tempat duduk yang paling bagus, di kursi empuk, disuguh yang luar biasa, segalanya disediakan, disuguhkan, ya. Enggak hanya nasi sayur, ya, sampai dengan esnya, kopinya, susunya, pokoknya semua dihidangkan. Sebaliknya orang-orang yang fakir datang cuman pakai motor Beat, tek, motornya udah bodol, orangnya jelek, ya, pakaiannya kusut. Itu kadang-kadang nggak dihormati sama sekali. Mau parkir aja bingung. Waduh ki nggone parkir ngendi ya, tingak-tinguk belas ora ana sing nunjukne. Nah, begitu masuk penyambut tamu 10, yang lain tetap obrol, yang nyambut salaman hanya 2 orang. Pun nggak ditunjukkan kemana-mana, dijorne wae. Ikulah nasib wong kere, ya, nasib orang fakir. Nah sudah masuk di tempat di dalam, tempat makannya itu yang sangat-sangat umum. Di situ hanya bagian punggung ayam, ceker ayam, kepala ayam, leher ayam dipotong-potong kecil-kecil, ya. Nah akhirnya mau makan bingung. Pilih, akhirnya menemukan dengkul ayam, lutut ayam, ya, dikira ini daging, diambil, begitu disantap, dimakan tulang. Ya, ngambilnya 2, yang satu keliru tulang, yang satu keliru laos, bumbu. Ini nasib orang kere seperti itu. Padahal begitu dibuka amplopnya, seringnya masih besaran amplopnya orang-orang kere.
Orang-orang fakir itu amplopnya 50.000, 70.000, 100.000. Orang yang kaya-kaya malah terlalu hitungan. Kadang-kadang yang bawa mobil itu begitu dibuka, siapa namanya kemarin, namanya Makmunah misalnya, ya. Oh, Makmunah yang datang pakai mobil, hebat banget. Dilihat bacaannya, tulisannya bagus, Makmunah, begitu dibuka 35.000. Itu sering, seperti itu tuh sering. Karena orang-orang kaya itu kebanyakan memang ya pelit juga. Nah ini kan pandangan orang umum ini sering keliru. Yang jelas gak keliru itu kalau kita menghormati secara khusus kepada orang-orang ahli ilmu agama, orang-orang ahli ibadah. Ya, wah itu ada orang ngalim, wah itu orang ahli ibadah, senang baca Quran misalnya. Terus kemudian kita menghormati secara khusus, ini penghormatan kita gak akan keliru. Memang mereka orang-orang yang harus kita hormati, kita memberi penghormatannya itu menjadi ibadah tersendiri. Misalnya besok ya santri ini ada yang hajatan, terus kemudian saudara tetangga semua diundang. Pada hari H nampak datang orang yang hebat, pakai mobil bagus, ya. Di situ disambut biasa-biasa saja. Demikian pula tamu-tamu lain, pokoknya biasa saja. Nah sekarang yang disambut dengan agak khusus atau bahkan lebih khusus, itu orang-orang yang ahli ibadah. Oh itu orang Pak Haji yang baik di masyarakat. Pak Haji di masyarakat baik, senang membantu masyarakat. Itu jembatan dibangun, masjid dibangun. Oh itu ahli kebaikan namanya, ahli ibadah, ahli kebaikan. Kita berikan penghormatan khusus. Walaupun dia orang buh kondangannya sepiro enggak dihitung. Ini kita memberikan penghormatan karena kepada orang yang ahli kebaikan ini sudah merupakan ibadah tersendiri untuk kita. Nah saya sendiri itu gini ya, di Pringsewu beberapa kali kondangan diundang, ya. Saya sendiri kalau datang ke kondangan itu kan biasa, ya biasa pakai sarung, pakai baju kayak gini, biasa saja. Ya di situ nampak nggak ada penghormatan apapun, tapi saya sendiri ya biasa saja, nggak ada reaksi apa, artinya saya sendiri nggak apa-apa. Tapi sambil duduk memperhatikan kalau yang datang pakai mobil mewah, pakai pakaian dinas, wah sajaknya sebagai tuan rumah, sebagai penyambut tamu, menghormatinya berlebih, dihormati banget, sampai duduk aja persilakan duduk, ya, semuanya diberikan, ya. Orang-orang seperti saya ini sama sekali nggak ditengok. Alhamdulillah saya bersyukur, berarti saya termasuk golongan orang-orang fakir di mata umum. Alhamdulillah banget, ya. Ngono kadang-kadang wis dihormati temenanan, begitu dibuka amplope, sapa sing wah iki amplope khusus, embel-embelnya dadak ditulis kabeh, ya. Profesor Doktor Kabilator Kotor, ya. Kabeh ditulis sampai MM apa kabeh ditulis, dibuka isine 35.000, isin apa ora? Harusnya malu, ya. Embel-embelnya udah dibawa semua, ditulis semua, ternyata dibuka 35.000. Orang yang fakir-fakir, yang miskin-miskin malah sedikitnya 50.000. Itu sering banget kalau nggak percaya, kalau ada orang hajatan, ya, habis hajatan buka, tanyakan. Atau kalau ada catatannya di situ, lihat catatannya. Yang paling sering seperti itu. Kayak tone wong-wong sugih hebat-hebat, kondangannya ketapes, nggak ada apa-apanya.
Inilah hadisnya Kanjeng Nabi menepati dengan kenyataan atau keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Manganhu lan hadis riwayat sahabat Sahal. Aidan halimalih. Anna Rasulullah teman setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah. Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Qala Allah taala ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Man utawi sapa wonge barang siapa yatmanu kang gelem nanggung li maring ingsun ma ing barang bainalahyaihi antarane wang lorone. Wang ini ya ini apa namanya apa ini tulang rahang. Wang itu tulang rahang, bukan uang tapi wang. Wang ini tulang rahang. Barang siapa yang sanggup menjaga tulang rahangnya, artinya tidak berbicara yang kotor, yang menyakitkan orang lain. Kalau berbicara menyejukkan, kalau berbicara baik-baik. Wa malan barang baina rijlaihi antarane sikil lorone. Di samping menjaga mulutnya, juga menjaga apa yang di antara dua kaki. Apa le? Barang sing nanggon antarane dua kaki apa jenenge? Apa? Titit. Ya wis jaga titite lah. Adman mongko arep nanggung sapa ingsun lahu maring man al jannata ing swarga. Tak ulangi. Hadis riwayat sahabat Sahal. Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa yang sanggup menjaga antara tulang rahang, yakni menjaga lidah, menjaga mulut, tidak sembarangan kalau ngomong. Yang kedua sanggup menjaga barang yang ada di antara kedua kaki, maka saya akan bertanggung jawab orang itu masuk ke dalam surga. Ini kata Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan ayat Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin inna ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu orang lafadaken, orang ngucapaken, ora guneman sapa ibnu Adam min qaulin sangka siji ucapan illa ladaihi kejaba ana ing sandinge ibnu Adam sapa raqibun malaikat raqib atidun lan malaikat atid. Tidak ada sebuah perkataan yang diucapkan, sebuah ucapan yang diucapkan, sebuah perkataan yang dikatakan oleh anak cucu Nabi Adam yakni manusia, terkecuali di situ ada malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib itu akan mencatat amal-amal yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Adapun malaikat raqib ini malaikat yang akan mencatat amal-amal dan ucapan-ucapan yang buruk. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa segala perkataan, perilaku ini akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid, maka tentu kita akan lebih hati-hati, enggak sembarangan. Wan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat ngani Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, innal abda temen setune kawula ki hamba ki budak ki jongos ki pembantu ki antek ki kuli, ya. Ini bahasa abda. Yang dimaksud siapa? Yang dimaksud ya kita semua manusia. Manusia ini kan hamba Allah. Hamba Allah. Allah sebagai tuan. Tuan itu majikan. Majikan itu bos. Ya. Hakikatnya bos itu adalah Allah. Tuan itu Allah, Tuhan itu Allah, pangeran itu Allah. Kita ini adalah hamba. Innal abda temen sedene kawula iku la yatakallamu yaktene berbicara, yaktene guneman
bil kalimati kelan kalimat min ridwanillahi sangka keridanane Gusti Allah. La yulqi ora nibaaken sapa abda laha maring kalimat balan ing balan ing ati. Yarfa'u ngangkat sapa Gusti Allah biya kalimat darajatin ing pira-pira derajat. Wa innal abda lan temen sedene kawula iku la yatakallamu yektine bicara bil kalimati kelan kalimat min sukhtillahi sangka bendune Gusti Allah. La yulqi ora nibaaken sapa abdullah maring kalimat balan ing ati yahwi jungkelaken sapa Allah biya kelan kalimat fi jahannama ing dalem neraka jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Kanjeng Nabi telah bersabda, seorang hamba ini kalau berkata dengan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah, kemudian perkataan itu sampai kepada hatinya, maka Allah akan mengangkat derajatnya orang tersebut. Derajatnya akan diangkat oleh Allah. Tapi sebaliknya kalau seorang hamba di situ berkata, mengatakan ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah dan perkataan itu sampai ke hatinya, maka orang itu akan dijungkelkan, ya, orang itu akan dijatuhkan. Ya kalau dijatuhkan dari rumah susun atau dari jembatan kemudian dijungkelkan ke air itu masih agak mending. Di sini dijungkelkan ke dalam neraka jahanam. Loh, ini kan luar biasa, sangat-sangat berat. Maka tatkala kita berkata, jangan senang mengeluarkan kata-kata yang di situ bersifat menghina orang Islam, mencaci maki orang Islam. Apalagi perkataan yang di situ jorok, perkataan yang mengandung kekejian, ya, ini jangan. Apalagi mengucapkan kata-kata yang keji itu dialamatkan atau untuk, ya, orang yang mulia, termasuk orang tua kita sendiri. Kepada orang tua kita karena kita emosi ngomong sekonyong-konyong. Ngomong bapaknya itu loh, kok bapaknya diomong anjing, diancuk, ya. Lah bapaknya kok diomong anjing, lah nek bapaknya anjing ya awakmu ya anjing. Wong bapaknya dhewe kok diomong anjing. Ini perkataan yang keji itu akan menjadikan sebab neraka. Maka perkataan yang keji itu hukumnya haram diucapkan. Babul khaufi, bab nerangaken wedi minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala, wal intihau lan mareni nganil ma'asi saking pira-pira maksiat, wal jannati lan swarga iku qoribatun cedhek, wal jannatu te swarga iku qoribatun cedhek. Ini bab menerangkan khauf, takut kepada Allah, terus kemudian berhenti dari maksiat, kemudian menerangkan bahwa surga itu dekat. Ngan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, kana ana sapa rajulun wong lanang, mimman setengah saking wong kana kang ana sapa man, oniku qablakum sadurunge sira kabeh. Iku yusiu ngalaaken adzona ing prasangka, adzona ing penyono prasangka, bi amalihi kelawan ngamale man. Faqala mengkono ngucap sapa man li ahlihi maring keluargane man, idza ana arikalane utawi ingsun iku mutu mati, fakhuduni mongko nyekelo sira kabeh ing ingsun, fadharuni mongko ninggalo sira kabeh ing ingsun.
berisi iki fadharuni biasanya memang makna ninggal dzaro, tapi ini ada tafsirnya dan mafhumnya. Tadriyah wa huwa atafrik, ini yang dimaksudkan membuang ke laut. Fadharuni mongko buanga sira kabeh ing ingsun fil bahri ing dalam laut fi yaumis shaifi ing dalam dina kang banget panase. Fa fa'alu mongko padha gawe sapa ahlihi keluargane bihi kelawan rajul, bihi kelawan rajul. Fa jama'ahu mongko ngumpulaken ing rajul sapa Gusti Allah azza wa jalla. Summa qala mongko nuli ngendika sapa Gusti Allah, ma ing apa hamalaka ngelemaken ing sira ngalalladzi ing atase perkara sonak takang agawe sira. Kala ngucap sapa rajul, ma hamalani orang ngelemaken ing ingsun il apa ilama khafatuka kejaba wedi ing panjenengan. Fa ghafara mongko ngapurani sapa Gusti Allah lahu maring rajul. Tapi ini umat terdahulu ya, sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi paling tidak ini bisa dijadikan iktibar untuk kita atau dijadikan contoh. Jadi pada umat-umat yang terdahulu ini terdapat seseorang yang perkataannya itu enggak baik, segala sesuatunya itu enggak baik, tapi tatkala akan meninggal orang itu berpesan kepada keluarganya, keluargaku, tolong nanti kalau aku mati, buanglah aku ke laut, yakni dibakar dulu, abunya dibuang ke laut, ditaburkan pada saat yang sangat-sangat panas dan tiupan angin, sehingga abu itu akan tersebar dengan harapan di situ Allah tidak akan menyiksa dirinya. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian keluarganya melakukan apa yang dipesankan oleh orang tadi. Nah, begitu sudah dilakukan, orang itu meninggal, mati, terus kemudian dibakar, abunya ditaburkan di laut, ya. Setelah itu terus kemudian Allah memanggil, Allah mengumpulkan abunya orang itu, dan terus kemudian ruh didatangkan oleh Allah, ditanya, kenapa kamu melakukan hal yang seperti itu? Nah, kata orang tadi, saya melakukan hal yang seperti ini karena saya takut dengan siksaanmu, saya takut dengan nerakamu. Nah, akhirnya Allah memberikan ampunan kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak disiksa di dalam neraka. Sampun ngajine sumaqala ilahi illallah nabi sahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.